Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengunjung pesantren Akal Sehat, sebelum kita menjelaskan tentang filsafat politik Aristoteles, di mana dilihat dari sisi buruknya, sebaiknya kawan-kawan subscribe dulu untuk mendukung channel ini. Kalau kita melihat atau mencari pengertian dari filsafat politik Aristoteles di Google Indonesia, maka kita melihat sisi yang baik-baik saja. Akan tetapi, jika kita dalami lebih jauh, ada tentunya kekurangan dari filsafat politik yang merupakan pemikiran dari filsuf Yunani kuno, yaitu Aristoteles. Kawan-kawan, di zaman Orde Baru, di bawah kepemimpinan Soeharto, Aceh pernah menjadi daerah operasi militer. Peristiwa ini disebut dengan Operasi Jaring Merah, yakni operasi kontra pemberontakan yang diluncurkan dari tahun 1990-an sampai tanggal 22 Agustus 1998. Untuk menumpas gerakan Aceh Merdeka, Amnesty International menyebut diluncurkannya operasi militer ini sebagai shock terapi bagi GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Bagi mereka yang sempat mengikuti peristiwa ini, tentu sudah tahu kekejaman yang terjadi. Akan tetapi, di sini kita melihatnya sebagai contoh saja ya, dari pemikiran seorang filsuf besar yang hidup di tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, Aristoteles. Aristoteles beranggapan bahwa untuk menjalankan suatu pemerintahan tiran yang tepat, maka perlu diciptakan kebijakan yang ketat. Dan Orde Baru adalah sebuah contoh ideal atas pemikiran Aristoteles ini. Sengaja atau tidak, di zaman itu rakyat dibuat takut, kebebasan pers dibatasi, istilah gebuk muncul saat ada riak-riak politik, dan kesejahteraan rakyat belum merata. Meski tahun 1985 sempat Indonesia itu swasembada beras. Sebagaimana tadi di awal saya sebutkan, terjadinya penumpasan GAM. Tidak itu saja, beberapa peristiwa berdarah sering terjadi selama Orde Baru. Memang berbagai peristiwa tragis yang terjadi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Korban yang kebanyakan terkait label dalam kutip Islam ya, menyimpan api dalam sekam, di mana di akhir ayat Soeharto ia diturunkan dengan cara yang tidak terhormat. Aristoteles pernah menyatakan bahwa untuk mempertahankan pemerintahan tiran, rakyat harus dibuat takut dan sebagian memang dimarginalkan atau dipinggirkan, kasarnya dibuat miskin, dan penciptaan perang untuk membuat rakyat tetap waspada dan memperlihatkan kebutuhan mereka akan kepemimpinan yang hebat. Kebetulan ya, cocok dengan model pemerintahan filsuf strip raja yang dicanangkan Plato dalam karyanya Republika, di mana gaya pemerintahan Soeharto dan model pemerintahan lain yang mirip ya, bukan hanya Soeharto maksudnya. Bahkan teori filsafat politik Aristoteles ini paralel dengan pemikiran Machiavelli, yaitu filsuf Italia, dalam hal menjalankan politik kekuasaan, yakni bagaimana menjalankan sebuah negara dengan cara-cara bertindak yang efektif ya, versi pemerintahnya itu. Aristoteles berpendapat waktu menjalankan suatu pemerintahan tiran, Aristoteles berpendapat untuk menjalankan suatu pemerintahan
pemerintahan tiran yang berhasil, maka penguasanya harus berperilaku seperti seorang tiran. Filsafat politik Aristoteles pada umumnya merupakan suatu tinjauan terhadap berbagai jenis negara dan cara-cara yang terbaiklah untuk menjalankannya. Dan sebagai murid Plato, ia menerapkan suatu sikap pragmatik yang bertolak belakang dengan pendekatan idealistik Plato. Pragmatik artinya langsung mendapatkan semacam keuntungan bagi pengertian umum. Itu pragmatik itu kita misalnya ingin sesuatu langsung dapat gitu. Demikian juga filsafat politik Aristoteles, pemerintahan tiran itu boleh dikatakan menghalalkan segala cara untuk supaya dia tetap berdiri tetap eksis. Mungkin terdapat ekses yang menyinggung perasaan rakyat, akan tapi pemerintahan itu tetap membuktikan bahwa dirinya kuat. Begitu pandangan politik Aristoteles. Mungkin dari kita itu sisi buruknya, tapi mungkin tidak dari sisi mereka yang berkuasa. Demikian kawan-kawan, apa yang saya sampaikan ini hanya bersifat pandangan saja atau membaca pemikiran politik dari Aristoteles. Silakan kawan-kawan simpulkan sendiri dan cari contoh-contoh yang lain dari praktek politik Aristoteles, dan jika terdapat sisi positifnya silakan ketik komentar di bawah video ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.